Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi ke channel kami, Trubus Pupus Farm. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi yang berdasar pada pertanyaan kemarin. Ada salah satu teman atau saudara gitu ya yang menanyakan bagaimana cara untuk memilah bibit untuk dia kebunkan gitu loh. Pertama, bahwasanya dalam memilih bibit alpukat sejatinya ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan memberikan contoh bibit seperti ini. Bisa dilihat dari mungkin ketinggian, keadaan daun dan batang ini sendiri. Ini adalah contoh bahwa bibit seperti ini sudah layak untuk dikebunkan. Ya memang nanti ada faktor-faktor lain juga yang sebenarnya itu mempengaruhi bagaimana bibit itu bisa tumbuh dengan baik sampai nanti finish atau panen, katakanlah begitu ya. Jadi memang dalam hal ini menurut pandangan saya pribadi, maaf saya ini jongkok ya biar medianya dan visualisasinya ini bisa terlihat. Jadi seperti ini, kita katakanlah keadaan daunnya juga tidak, kalau katakanlah bisa lemas gitu ya. Ini daunnya segar, daunnya hijau, batangnya juga kokoh, medianya ini juga bukan media yang berat. Jadi media ini medianya media yang ringan, terus campuran medianya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua adalah jika Anda mau mengebunkan alpukat, ada baiknya yang kadang menjadi miss para pengebun adalah di kebun itu sebenarnya berapa elevasinya. Elevasinya itu misalkan kategori elevasi dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi ya. Menurut saya dataran rendah itu ada di dataran 0 sampai 300, dataran menengah itu 300 sampai katakanlah 600, 700, dan 700 ke atas itu menurut saya sudah merupakan dataran yang tinggi. Nah, faktor itu sangat penting karena banyak sekali selama ini saya temukan pengebun ketika kebunnya berada di elevasi atau dataran rendah, malah yang ditanam jenis alpukat untuk dataran tinggi. Jadi secara pembuahan, secara pertumbuhan, jangankan pembuahan ya, pertumbuhannya aja perjalanannya tidak maksimal begitu. Jadi elevasi dengan jenis bibit yang akan ditanam itu akan berpengaruh sangat signifikan. Nah, terus yang ketiga adalah tata budidaya itu sendiri. Tata budidaya maksudnya adalah teknik pertanian yang dipakai oleh masing-masing pengebun. Ada baiknya pengebun sebelum dia mengebunkan alpukat, dia mencari literasi atau paling tidak bisa meminta kepada penyedia bibit untuk memandunya. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada yang harus dilakukan atau treatment untuk bibit sendiri, itu nanti bisa berkesinambungan. Selain 3 faktor yang saya sebutkan di atas, sebenarnya ada faktor lain juga seperti tingkat pencahayaan matahari yang tersedia di situ, terus tingkat kemiringan tanah atau lahan yang akan ditanami. Tentu saja ketika kita menemukan lahan itu menghadap ke barat dan ke timur itu pasti beda. Tapi itu bukan salah satu faktor yang signifikan, karena itu bisa juga kita merekayasa kalau dengan keadaan sinar matahari ya. Mungkin karena agak, kalau bahasa Jawanya itu kioman ya. Kioman itu dalam artian di sekitar pohon itu bisa kita bersihkan dahulu. Terus ketersediaan air.
karakter dari alpukat itu rata-rata ya, rata-rata itu tidak semua, artinya bahwa alpukat itu membutuhkan air tetapi juga takut dengan air. Maksudnya adalah alpukat itu lebih senang kepada media-media yang tidak terlalu kering tapi juga bukan banyak gitu loh. Banyak dalam artian jika tanahnya itu menyimpan air, tentu saja itu berbahaya bagi si alpukat itu sendiri. Terus jangan dilupakan juga sebenarnya untuk mengebunkan alpukat itu yang paling menjadi concern bagi para pengebun, karena ini sifatnya sebuah bisnis, harusnya bisa menghitung manajemen keuangan ataupun resiko yang mungkin ada di kebun alpukat gitu loh. Selama ini mungkin banyak di pasaran, terus di sosial media yang lain. Ini bukan karena saya tidak menyerang oknum atau seseorang, tetapi ketika orang berusaha untuk menjual alpukat atau bibitnya, itu kan yang diceritakan cuma di depan yang manis-manisnya aja, seperti istilahnya kan menjual mimpi tapi tidak menyertakan manajemen keuangan, money manajemennya, serta risk manajemennya atau resiko manajemen. Jadi bagi pengebun kadang ekspektasi itu terlalu tinggi. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai analisa usaha gitu loh. Padahal kita tahu sekarang yang namanya investasi apapun itu resiko itu pasti ada. Cuman kan harusnya kita bisa menghitung bagaimana investasi yang kita lakukan itu ada money manajemennya, ada risk manajemennya, resiko manajemen itu sendiri, terus return atau reward yang akan kita peroleh itu nanti berapa, itu harus terkalkulasi ya, terhitung agar nantinya ekspektasi kita itu juga bukan ekspektasi yang mengawang-awang, tetapi jelas itu ada di atas kertas dan bukan merupakan gerambiangan atau angan-angan semata gitu loh. Itu mungkin dalam kesempatan kali ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Semoga apa yang saya bawakan atau saya informasikan seperti ini bisa bermanfaat dan bisa menambah literasi. Dan jika nanti ada teman-teman lain yang mungkin mempunyai pandangan lain atau mungkin tanggapan atau respon, nanti bisa komen di kolom komentar di channel ini ya. Cukup sekian, jangan lupa subscribe atau like, komen, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.